Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Allah memberikan nasihat kepada kita. Nasihat itu diantaranya diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 58. Wa idza nadaitum ilas shalah, kalau dipanggil untuk sholat, jangan sampai seperti mereka. Mereka itu ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Jangankan sholat, tapi panggilan sholat saja tidak mau didengerin, tidak mau dijawab. Mestinya kalau dipanggil itu dijawab lalu melaksanakan sholat. Syukur kalau berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Dan seterusnya. Dan kalau sholat yang khusyuk. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Karena mereka tidak faham manfaat dari panggilan sholat dan sholat itu sendiri. Qala al-Kalbiyu, kana idza adzana al-mu'adzin wa qama al-muslimun ila sholati qalat al-yahud. Kalau ada azan, orang Islam sholat, dulu orang Yahudi itu mengolok dengan qad qamu la qaumu. Wa kanu yadhakuna idza raka'al muslimuna wa sajadu wa qalu fi haqqil adzan laqad ibtada'ta syai'an lam nasma' bihi fima madha minal umam. Famin aina laka siyahun famin aina laka siyahum mithla siyahil 'ir. Jadi adzan itu dianggap seperti suaranya onta, teriakan onta. Dan adzan itu dianggap bid'ah oleh orang Yahudi, oleh Yahud. Karena dianggap dia tidak pernah mendengar lam nasma' bihi fima madha minal umam. Tidak pernah mendengar panggilan adzan seperti itu. Jadi laqad ibtada'ta dianggap melakukan suatu bid'ah, suatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh umat-umat atau nabi-nabi sebelumnya. Lalu ketika sholat, umat Islam itu diketawain. Yadhakun. Fama akbahahu min sautin wa ma asmajahu min amrin. Suaranya dianggap buruk. Perintahnya juga dianggap buruk, sangat buruk. Wa qila innahum kanu idza adzana al-mu'adzinu lis-sholati tadhahaku fima bainahum wa tawamazu ala tariqis sukhfi wal mujuni. Dianggap adzan itu mereka saling ketawa dengan teman-temannya, terbahak-bahak, dianggap itu yang adzan dan yang memenuhi adzan itu adalah orang yang akalnya lemah dan dianggap senda gurau yang lucu. Lalu istilah sekarang itu radikal, radikul itu ya. Padahal itu yang pertama mempopulerkan istilah seperti itu adalah PKI di zaman itu.
di zaman. Demikian juga kadrun itu yang mempopulerkan itu adalah PKI. Dulu itu dipakai sekarang. Berhentilah kita menganggap saudara kita itu adalah kampret atau kadrun. Itu adalah sesama saudara kita. Apalagi ini bulan Ramadan. Tajhilan li ahliha wa tamfiran lin nasi anha wa anidda'i ilaiha. Mereka mengolok-ngolok itu tujuannya agar orang tidak memenuhi panggilan adzan. Wa qila innahum kanu yarawna al-munadiya ilaiha bimanzilati al-la'ibil hazi' bi fi'liha jahlan minhum bimanzilatiha fanazalat hadhil ayah wa nazala qawluhu subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Al-Quran Surah Fussilat ayat 33, Allah menyampaikan bahwa adzan seperti itu adalah tidak ada panggilan yang lebih bagus dari itu. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Orang yang memanggil juga orang yang bagus, panggilannya juga bagus isinya. Karena diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa amila salihah dan beramal soleh. Orang sholat tuh nggak pernah toh ngajak sesuatu yang tidak baik. Qala al-ulama wa lam yakunil adhan bi Makkah qabla al-hijrah wa innama kanu yunaduna as-salah jami'ah. Ay aqimus salata jami'atan. Dulu sebelum hijrah itu tidak ada adzan di kota Mekah itu. Karena Mekah dikuasai oleh orang non-Islam saat itu. Jadi apabila mereka mau memberitahu tentang mau melaksanakan sholat, itu as-sholat jami'ah. Falamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa surifat al-qiblatu ilal ka'bati umira bil adzan. Kalau amarah memerintahkan siapa Nabi bil adzan dengan adzan. Wa baqiya as-shalah jami'ah. Atau wa baqiya dan tetap kalau as-salatu apa salat itu jami'atan. Jadi terserah mau kalau itu dijadikan fa'il dari baqiyah atau lil mura'atil lafzi dan seterusnya. Lil amri ya'rif. Begitu Nabi hijrah dan disuruh menghadap ke kiblatnya ke Ka'bah dari Baitul Maqdis, maka Nabi memerintahkan adzan. Adzan yang seperti sekarang itu, tapi as-sholata jami'ah itu tetap untuk sholat Id itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ahammahu amrul adzan. Demikian juga biasanya kalau mau sholat istisqa atau sholat-sholat yang lain. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ahammahu amrul adzan hatta uriyahu Abdullah ibn Zaid wa Amr ibn al-Khattab wa Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhum wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a al-adzan lailatal Isra' fis sama' wa amma ru'ya Abdullah ibn Zaid al-Khadraji al-Ansari wa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma fa masyhuratun wa anna Abdullah ibn Zaid akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika lailan taqahu bihi wa anna Umar radhiyallahu anhu qala idza asbahtu akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilalan fa'adzana bis salati adzanan nasi al-yawma. Itu di dalam Ahmad juz 4 halaman 42-43 dari Abdullah bin Zaid. Wa zada Bilal fi subhi, kalau subuh itu ditambah as-salatu khairum minan naum, bahwa salat itu lebih bagus dari tidur.
Itu Ibnu Majah 716. Faqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menetapkan kepada tambahan tadi as-salatu khairum minan naum wa laysat fima uriyal ansariyu. Jadi itu tambahan tapi yang diakui dari sahabat Bilal yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara ad-Darqutni rahimahullah anna Siddiq radhiyallahu anhu uriyal adhan wa annahu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Bilal bil adhan qabla an yukhbirahu al-ansari. لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. Jadi adzan itu yang membedakan bahwa negara itu negara Islam apa negara kufur, daerah Islam apa daerah mayoritas kufur. Orangnya itu kafirin. Kufrun itu perbuatannya. Idza sami'tumul adzan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu idza ba'atsa sariyatan, apabila mengirim siapa Nabi sariyatan kepada pasukan. Berarti kalau sariyah Nabi tidak ikut, kalau ghazwah Nabi ikut, qala lahum, Nabi menyampaikan, idza sami'tum, apabila mendengar siapa kalian al-adzan kepada adzan, fa'amsiku, maka menahanlah siapa kalian. Wa kufu, berhenti dan menahan, jangan menyerang. Artinya di situ itu beragama Islam, sesama umat Islam nggak boleh berantem, nggak boleh ribut, nggak boleh saling menjatuhkan. Wa illam tasma'u al-adzan, jika tidak mendengar siapa kalian semua al-adzan kepada adzan, fa'akhiru, silakan kalau mau diserang. Kalau memang daerah itu betul-betul merugikan umat Islam, menyerang umat Islam. Au qala fashannu al-gharatah, atau mengirim siapa kalian al-gharatah kepada pasukan berkuda. Nah, pelajaran kalau sama umat Islam itu kita harus saling menghargai, saling menahan. Kita itu berperang itu hanya kalau darurat, itu pun kalau dengan mereka non-Islam. Kalau darurat dan mereka betul-betul membahayakan Islam dan muslimin. Abu Daud 2635. Kalau tidak, ya harus proporsional. Kalau mereka tidak menyakiti kita, meskipun non-Islam, itu pilihan, lakum dinukum waliyadin, dan Al-Mumtahanah ayat 7 dan 8 itu. Abu Daud 2635, Tirmidzi 1549, An-Nasai di dalam Al-Kubronya 8838. Tapi ini banyak syawahidnya ya. Wa fi sahih Muslim qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru, Nabi itu menyerang biasanya idza tala'a, apabila terbit al-fajru apa fajar. Setelah salat subuh itu baru Nabi biasanya kalau mau menyerang. Dengan demikian kita bisa mendengar adzan waktu subuh sehingga musuh itu di situ tempatnya ada adzan apa tidak. Fa in sami'a, maka apabila mendengar siapa Nabi adzanan kepada adzan, amsakah, maka menghentikan siapa Nabi, menahan, wa illa awara, dan jika tidak mendengar adzan awara maka menyerang. Itu jelas sahih itu hadis di Muslim 382, Abu Daud 2634, At-Tirmidzi 1618, Ibnu Hibban 4757 dari hadis sahabat Anas radhiyallahu an. Demikian juga di Bukhari, hadis ini sahih 610 2944. Sekali lagi sebagai pelajaran yang perlu kita ingat, kalau kita sama umat Islam, tentu kita mendengar adzan toh di situ, jadi kita tidak boleh ribut sesama umat Islam. Idza kuntuma fi safarin fa'adzina, kalau kalian di suatu perjalanan maka adzan. Kalau tiba waktu sholat. Wa aqima, dan iqomah. Orang biasanya kalau habis khutbah Jum'ah itu aqimis sholah. Begitu kan? Maksudnya silahkan iqomah. Gitu. Jadi akim ya.
Kalau dibaca aqimu boleh apa tidak? Ya bisa dikatakan boleh kalau niatnya bukan suruh iqomah itu. Karena kalau khotib itu turun kan mestinya iqomah lalu kita sholat bersama-sama. Yang iqomah kan cuma sendiri. Tapi kalau dibaca aqimu itu maksudnya suruh berdiri semua. Yang satu suruh iqomat, yang lain suruh berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya tidak salah juga. Wa aqima wal ya ummakuma akbarukuma. Kalau kalian berdua di suatu perjalanan, tiba waktunya sholat, ya azan dan iqomah. Setelah itu, yang paling tua, yang paling besar, yang paling faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah jadi imam. 628, 608, Muslim 674, Abu Daud 589. Hadis dari Malik ibnil Huwairith. Jadi umat Islam ini ada pemimpinnya bagus kalau ada pemimpinnya sedunia seperti pastor itu agama mereka itu kan ada pemimpinnya. Ada paus. Kalau tidak ada ya pemimpin di suatu kota bagus atau pemimpin di suatu daerah bagus, pemimpin di suatu RW RT juga bagus. Tapi kalau kita memakai sistem imamah harus ada imamnya juga bagus. Yang penting kita jangan menganggap bahwa orang yang tidak membaiat dia dianggap tidak benar Islamnya. Hati-hati karena ketika kita mengaku jadi imam, apa benar kita pantas jadi imam? Silahkanlah untuk masing-masing. Mau kayak begitu silahkan, yang tidak ikut silahkan. Yang penting sama-sama di dalam beragama Islam, lalu kita mengakui bahwa imam kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan selalu mengikuti Al-Quran dan mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW dan mengikuti yang disampaikan, dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Qad qamatis shalah fa inna malikan yaquluha marrah wa syafi'iyyu marratain. Nah, itu hanya istilahnya. Nanti kita lihat ya. Sahabat Bilal itu tukang adzannya Nabi di Madinah. Adzan pertama itu sahabat Bilal. Adzan yang kedua, kalau subuh itu kan adzannya dua kalau di Mekah Madinah. Itu jaraknya antara sekitar 30 menit antara adzan pertama dan kedua. Dan pertama itu semacam tarhim untuk mengingatkan supaya orang yang mau sahur, sahur, yang mau pulang, pulang dulu sahur, lalu setelah itu balik. Dan yang mau mandi, bangun tidur, dan seterusnya. Baru setelah itu adzan berikutnya itu, yaitu sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang tidak melihat itu. Yang ketepatan penglihatannya kurang, nah, nanti diberitahu kalau sudah masuk waktu fajar atau sholat subuh. Baru nanti jarak antara adzan dan iqomah itu lama. Lama sekali. Bisa 30 menit lebih itu. Jaraknya lama sekali. Hampir 1 jam bisa. Lalu kalau di Madinah siapa? Kalau itu di Mekah, di Madinah itu ya. Nanti kalau di Madinah namanya Abi Mahdhur. Ada lagi. Kami bacakan saja. Annahu amarahu ayyakul fil adzan fi adzanis subhi sudah tadi as-salatu khairum minan naum. Jadi wala sami'ahu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan bisyam idh dakhalaha. Ini masalah as-salatu khairum minan naum di antaranya ada di Abu Daud ya 500 504 At-Tirmidzi
192 An-Nasa'i juz 2 halaman 4, Ibnu Majah 708, 709, Ibnu Hibban 1680, 1682, Ahmad juz 3 halaman 409 dari Abi Mahdurah sahabat. Fa in kana subhu qultu as-salatu khairum minan naum. Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Kalau di waktu malam mendengar azan, kalau yang azan itu sahabat Bilal, nggak apa-apa, tetap makan aja. Washrabu minum hatta yunadi sampai memanggil, sampai mengumandangkan azan Ibnu Ummi Maktum, siapa sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Istilah imsak itu di Indonesia. Jadi boleh yang mau dengan istilah imsak silakan, yang nggak mau silakan. Imsak itu kan seperti di Mekah Madinah, pemberitahuan bahwa sebentar lagi waktu akan habis. Jadi silakan bagi yang mau sahur secepatnya karena waktu mau habis beberapa menit lagi. Antara 5, 10, 15 menit silahkan dilihat jadwalnya tepatnya. Yang mau silahkan, yang nggak mau silahkan. Tapi imsak itu maksudnya bukan menahan tidak makan, tapi persiapan. Jadi semuanya itu bisa diterima. Ini Al-Bukhari 617, 2656, Muslim 1092, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. At-Tirmidzi 203, Nasa'i juz 2 halaman 10, Ibnu Hibban 3469, 3407, Ahmad juz 2 halaman 57. Kana di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzin yutarrib faqala Rasulullah. Jadi innal adzan sahlun samhun fa in kana adzanuka sahlan samhan wa illa fala tu'adzin. Wa yalwi ra'sahu yamina wa shimalan fi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ada yang berpendapat itu kalau hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah kan 2 kali itu kiri, kanan, kiri. Kalau sekarang boleh masih kanan ke kiri karena maksudnya itu tujuannya kan dulu tidak ada pengeras suara. Jadi supaya kedengaran ke kanan maupun orang yang ada di kiri. Tapi sekarang kalau masih seperti itu ya nggak ada masalah. Seperti romal. Lari-lari kecil itu dulu di waktu tawaf itu untuk menunjukkan karena dulu waktu itu umat Islam itu dianggap lemah fisiknya. Nah, karena dianggap lemah fisiknya oleh orang kafir Mekah, waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang kafir, sehingga Nabi menyampaikan pada sahabat, ayo di putaran pertama ketika tawaf itu putaran 1, 2, dan 3 kalau dimungkinkan romal sambil lari-lari kecil gitu. Untuk menunjukkan bahwa badan umat Islam itu sehat. Tunjukkan kepada musuh bahwa kita ini orang yang sehat. Jangan di depan musuh kita seperti orang mau meninggal. Nah, takut diinjek-injek harga dirinya umat Islam dan agama Islam. Lalu itu sekarang kan di Mekah Madinah sudah tidak ada orang kafir. Apakah tetap romal? Nah, disitulah terjadi beda pendapat. Nggak ada masalah. Karena untuk menunjukkan badan sehat. Ria tidak. Ria itu yang dilakukan ada orang dilakukan, tidak ada orang tidak dilakukan. Kalau mungkin kan tetap romal nggak ada masalah. Atau bisa dilihat dari sekarang bisa dilihat dari YouTube dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Demikian juga itu apalagi sa'i itu di mas'a tempat sa'i. Itu di lampu hijau itu kan. Nah, di dalam adzan itu katanya jangan sampai memakai lagu seperti lagu mohon maaf ya. Lagu apa ya, kan pernah di suatu tempat itu ya, di suatu tempat baca Quran itu pakai lagu langgam daerah itu. Jadi pakailah seperti di Mekah, di Madinah. Jadi dengan tetap menjaga tajwid,
Meskipun di situ ada tajwidnya, akan keluar lagu tersendiri, tapi tidak memakai langgam tertentu. Karena langgam tertentu itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya atau jauh hubungannya dari masalah ibadah. Wallahu a'lam. Yang penting uh, dijagalah. Ada penjelasan seperti itu di tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 217 di sebelah kiri di tengah itu. Lalu banyak doa setelah adzan itu, di antaranya mangqala hina yasma'ul muadzina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Adapun siapa orang qala yaitu membaca doa hina yasma'u ketika mendengar siapa man al muadzina kepada adzan. Kalau setelah itu di antaranya di samping doa-doa yang lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Jadi kalau membaca seperti itu setelah adzan, kita setelah mendengar adzan baca syahadat dulu, setelah itu kita ridho kepada Allah, kita siap mengikuti semua perintah Allah dan perintahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita ridho dengan agama Islam, maka insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya insya Allah diampuni. Itu diantaranya di Muslim 382, Abu Daud 525, At-Tirmidzi 210, An-Nasa'i juz 2 halaman 26, Ibnu Majah 721, Ibnu Hibban 1693, Ahmad juz 1 halaman 183 dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tidak menutup kemungkinan doa-doa yang lain. Idza nudiya apabila dipanggil salat untuk salat, apabila adzan dikumandangkan, adbara maka kabur mundur dan kabur asyaiton siapa syaitan lahu yaitu bagi syaitan duratun adapun mohon maaf kayak bunyinya orang buang gas yang berbunyi itu namanya durat. Jadi orang yang setan itu takut sama adzan. Kalau ada orang takut sama adzan, nah itu cuma adzannya yang bagus, jangan asal teriak, khusyuk, ikhlas, tumaknina, yang tenang gitu. Termasuk bacaan Quran juga begitu. Dan termasuk ketika kita menyampaikan atau memutar bacaan Al-Quran, carilah bacaan yang tenang gitu. Suaranya tenang, sehingga kedengaran di telinga itu enak, indah sekali. Dengan demikian terasa nikmat baik untuk orang Islam maupun non-Islam. Jangan sampai kita dengan alasan itu adzan atau alasan baca Quran, tapi suaranya itu kurang indah, kurang teratur. Sehingga melahirkan salah paham terhadap Al-Quran. Ya kalau untuk umat Islam suaranya apa saja mah indah saja. Cuma kita ini kan sambil dakwah. Sambil adzan, sambil baca Quran itu namanya sambil dakwah. Ketika memperdengarkan di dalam pengeras suara atau toa. Bagaimana dengan orang panggilan sahur? Sahur mah bagus saja, tarhim itu boleh. Atau baca Al-Quran di situ juga boleh dengan suara yang tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras. Kalau dengan bahasa daerah ya silahkan, kalau memang daerahnya memungkinkan dan semua menyepakati nggak ada masalah. Jangan suka terlalu protes lah, tapi kita juga yang mengumandangkan juga yang bagus, yang rapi, yang ikhlas. Karena ada artis di Jogja itu yang protes. Ya, jadi jangan begitulah, jangan berlebihan agar tidak melahirkan fitnah. Hatta la yasma'at ta'dzin. Jadi setan itu apabila mendengar adzan dia itu memperdengarkan juga bunyi-bunyian agar umat Islam itu tidak konsentrasi mendengar adzan. Hatta la yasma'at ta'dzin. Sampai tidak mendengar siapa sami orang yang benar at-ta'dzin kepada adzan tadi. Kalau enggak dikasih acara di YouTube, di televisi, apa itu acara-acara yang membuat orang
sholatnya terganggu. Nah, untuk memenuhi adzan itu terganggu. Ada aja caranya orang sekarang itu, caranya untuk mengganggu itu. Itu di dalam Bukhari 3285 atau 1231, Muslim 389. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi duratun di situ bisa diartikan betul-betul gas, maksudnya bunyi gasnya setan, atau memang itu ulah setan gimana caranya supaya kita ini tidak konsentrasi mendengarkan adzan dan ujung-ujungnya kita tidak khusyuk, tidak ikhlas dan tidak memenuhi panggilan adzan itu dengan berbagai cara, kamuflase, godaan. Al-muazzinu atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Ada katanya Nabi bersabda bahwa orang tukang adzan, muadzin yang menyampaikan adzan itu besok Allah betul-betul bangga. Maksudnya Allah betul-betul berterima kasih, bersyukur. Maksudnya Allah itu betul-betul membalas besok dengan pahala yang sangat banyak. Bagaimana tidak dia mengingatkan orang lain untuk kebaikan. Itu. Atwalun nasi anakan yaumal qiyamah, itu yang dimaksud seperti itu. Wal arabu tuqna bitulil unuq an asyrafil qaumi wasadatihim. Karena menurut bahasa Arab tulil onok itu panjang leher itu yang dimaksud pemimpin dulu itu mulia, perbuatan mulia adzan itu. Ini di Muslim 387, Ibnu Majah 725, Ibnu Hibban 1669, Ahmad juz 4 halaman 95 98 dari sahabat Abi Hurairah katanya. La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Menurut sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Nabi bersabda, sabdanya, semua makhluk yang mendengarkan azan, baik itu jin, baik manusia, itu apa saja yang mendengarkan azan itu besok menjadi saksi di hari kiamat. Bahwa azan telah disampaikan, ajakan kebaikan sudah disampaikan. Dan ada yang telah menyampaikan, dan sebenarnya orang itu mendengar kebaikan tapi dia tidak mau melaksanakan. Bisa jadi saksi memberatkan itu ya. Dan orang yang hamba Allah yang baik, baik jinnya atau manusianya, mendengarkan dan memenuhi panggilan azan tadi. Kecuali manusia yang tidak baik. Siapa insun? Manusia yang tidak baik itu ya mu'al kafirin. Jadi tubuhnya satu, tapi pemikirannya beda. Ada yang tidak mau masuk Islam, namanya kafir. Ada yang mau masuk Islam, tapi dia tidak mau sholat. Cara berpikirnya lebih dekat kepada kafirin, dan lain sebagainya. Itu munafik. Sama juga jin. Jin ini yang baik, maka dia ikut sholat. Mendengarkan azan, ikut sholat. Sholat jamaah kalau memungkinkan. Nah, yang tidak baik, iblis, syaitan itu. Pimpinannya namanya iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Begitu. Nah, jin ini sama, ada jin kafir, ada jin muslim. Begitu. Ada jin munafik kalau bahasa kita. Pimpinannya namanya iblis, perbuatannya namanya syaitan. Nah, terserah itu mau dianggap itu iblis atau setan, itu mau dianggap sifat atau tidak, itu terserah. Sama dengan tadi kan. Manusianya satu, cuma ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam, ada yang munafik. Nah, itu. Berikutnya, menurut Utsman bin Abil As, kana akhiru ma ahida ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam alla attakhidha muadzinan ya'khudhu ala adzanihi ajran. Maksudnya kalau adzan itu agar ikhlas. Itu satu. Keduanya, adzan itu kan butuh waktu, butuh keahlian. Oleh karena itu, apabila di situ
ada semacam reward, hadiah, sedekah, ya nggak ada masalah. Yang penting bukan untuk menukar agama. Yang dimaksud menukar agama itu agamanya ditinggalkan, yang hak ditinggalkan menuju yang haram. Itu yang dianggap menukar agama dengan samanan qalila. Ada yang berpendapat seperlima illa min khumsil khumus sahmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istadalla, ya disesuaikan dengan kekayaan negaranya. Semakin kaya itu negara seperti Mekah, Madinah, Turki, Brunei dan lain sebagainya, negara-negara semua negara yang lain yang menghargai guru. Di situ orang sekolah tidak bayar. Oh, di suatu tempat sekolah bayarnya mahal sekali, rumah sakit mahal sekali, gimana ya caranya? Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di zaman Nabi, justru orang sakit itu dibantu. Kharajatu fi nafarin fakunna bi ba'di tariqi fa'adzana mu'adzinu Rasulillah bis shalah. Inda Rasulillah, suatu ketika ini di Abu Daud ya, 503. Ingat-ingat. An-Nasa'i juz 2 halaman 5, 6 dan 7. Ibnu Majah 708. Ada cerita yang sangat menarik. Asy-Syafi'i juz 1 halaman 57, 59. Ibnu Hibban 1680. Ibnu Huzaimah 3709. 379. Ahmad juz 3 halaman 408. Dari sahabat Abi Mahdurah. Jadi suatu ketika katanya kharajtu fi nafarin fakunna bi ba'di tariqi. Suatu ketika kami di perjalanan. Azanlah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi waktu itu. Fasami'na sautal muadzin wa nahnu anhu. Kemudian mutanakkibun. Jadi waktu itu kami di suatu tempat, lalu tukang adzannya Nabi itu adzan. Di situ ada Nabi di sebelah tukang adzan itu. Fasami'na sautal muadzin wa nahnu anhu mutanakkibun fasorahna nahkihi nahza'u bihi. Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farsala ilaina qauman fa'aduna baina yadayhi. Faqala ayyukum alladhi sami'tu sautahu qad irtafa'a. Jadi dulu itu ketika mendengar adzan itu ada orang yang menghina suara adzan itu. Lalu dipanggil oleh Nabi. Siapa yang telah menghina adzan tadi? Karena dia teriak-teriak dan lain sebagainya, sifatnya karena memang untuk menghina dan mengacaukan. Fa asyara ilayyal qaumu kulluhum wasaddaqu. Kami ulangi ya ceritanya dari awal. Dulu sahabat Abi Mahdurah, tukang adzannya Nabi di kota Mekah, sebelum dia Islam, sahabat Abi Mahdurah ini di jalan, di suatu jalan, dia pernah dengar tukang adzannya Nabi itu adzan. Di sebelahnya ada Nabi. Lalu Abi Mahdurah ini, karena dia belum Islam, dia menjauh. Kalau bahasa kita menutup telinga dan mencoba tertawa, terbahak-bahak dan mengacaukan suara adzan. Fasorohna teriak-teriak, nahkih, nahza, menghina. Fasami Rasulullah, kemudian mendengar siapa Rasulullah, farsala ilaina. Kemudian Nabi memanggil, qauman fa'aduna baina yadai. Kemudian dipanggil oleh Nabi, siapa tadi yang sudah teriak-teriak menghina adzan dan sebagainya? Sini. Tidak diapa-apain sih, cuma dipanggil oleh Nabi. Nabi tidak main kekerasan untuk seseorang, kecuali kalau dia main kekerasan.
Umat Islam itu pantang melakukan kekerasan itu. Umat Islam nggak butuh kekerasan. Faqala ayyukum, kalau bisa diajak bicara lemah lembut, ajalah bicara lemah lembut. Tak usah memakai kekerasan. Tapi kalau memang terpaksa harus dengan ketegasan, ya harus tegas umat Islam itu. Amar ma'ruf itu memang lembut. Nahi mungkar itu tegas. Faqala ayyukum alladhi sami'tu sautahu qad irtafa. Ditanya, siapa di antara kalian yang suaranya keras mengganggu adzan tadi? Fa asyara ilayya alqaumu kulluhum. Kemudian orang-orang pada menunjuk kepada saya Abi Mahdhurah. Wa saddaqu. Ini orangnya. Fa arsala kullahum wa habasani. Kemudian Nabi melepaskan. Yang lain itu dilepaskan. Kecuali Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah di situ. Wa qala li. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Abi Mahdhurah ini yang belum Islam, temannya yang lain sama-sama tidak Islam karena tidak mengganggu dilepaskan. Abi Mahdhurah disuruh duduk sebentar, lalu apa yang disampaikan oleh Nabi? Wa qala likum. Sekarang kamu berdiri, silahkan fa'adzin, kamu sekarang adzan. Disuruh adzan Abi Mahdhurah. Bukan dipaksa masuk Islam, tidak. Disuruh adzan. Beda dengan paksaan masuk Islam. Itu kan suruh masuk ke agama. Kalau ini cuma suruh adzan, tujuannya supaya bisa menikmati. Adzan itu apa? Kamu toh juga tahu kan artinya adzan dan lain sebagainya. Setelah dia tahu artinya adzan, baru nanti dia bisa menolak atau bisa menerima tentang adzan. Baru lama-lama kalau dia hatinya terbuka bisa masuk Islam. Oleh karena itu, apa saja Al-Quran, zikir itu perlu disampaikan supaya dia ngerti. Kum fa'adzin. Fakumtu maka berdiri siapa aku. Wala syai'a akrahu, tidak ada sesuatu sekecil apapun yang lebih aku benci ilayya kepadaku min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu dulu itu benci sama Muhammad itu. Kira-kira begitu. Dan aku paling benci kalau diperintah oleh Muhammad. Kira-kira begitu. Andai saja diperintah. Apalagi sekarang. Benci sekali. Wala mimma ya'muruni bih. Tidak ada yang lebih aku benci ketimbang aku suruh adzan itu. Ya, sebelum adzan. Fakumtu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdiri di hadapan Rasulullah. Fa'alqa alayya Rasulullah at-ta'dina. Kemudian mengajarkan alayya atas aku. Abi Mahdhurah Rasulullah SAW at-ta'dina, mengajarkan at-ta'dina kepada adzan. Diajarkan oleh Nabi dengan santun, dengan lembut, dengan tanpa kebencian, meskipun sebelumnya dia ganggu adzan. Huwa ya Nabi binafsihi, dengan dirinya Nabi sendiri. Faqala, maka menyampaikan siapa Nabi. Kul, sekarang kamu berkata, ayo ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut. Abi Mahdhurah ikut. Lalu Nabi menyampaikan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai seperti adzan selesai itu. Habis itu Abi Mahdhurah ikut. Setiap kalimat ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala li, kemudian menyampaikan siapa Nabi li kepadaku, Abi Mahdhurah. Tolong angkat suaramu. Kira-kira begitu. Jadi supaya lepas suaranya. Dengan demikian bisa sehat dan betul-betul bisa menikmati. Irfa famut sautaka. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tsumma da'ani, kemudian memanggil siapa Nabi. Ni kepadaku sahabat Abi Mahdhurah, tapi waktu itu belum Islam. Waktu keadaan belum Islam, hina qadaitu, ketika telah menyelesaikan siapa aku, menyelesaikan at-ta'dina kepada adzan. Setelah selesai adzan, aku dipanggil oleh Nabi.
Fa'atani maka memberi siapa Nabi ni kepadaku, memberi surratan kepada kantong fiha yaitu di dalam surah syai'un adapun sesuatu min fiddatin dari perak. Luar biasa, coba bayangkan. Orang mengganggu adzan. Lalu oleh Nabi dipanggil dengan baik-baik. Setelah itu dimohon agar orang itu adzan. Tidak disuruh masuk Islam, cuma disuruh adzan. Diajari oleh Nabi, dituntun dengan pelan. Dinikmati adzan dengan suara lepas, sehingga tidak ada perasaan takut kepada siapapun. Lalu orang itu adzan, sehingga bisa menikmati adzan dan artinya setelah selesai Nabi ucapkan terima kasih. Nabi tidak menyuruh dia masuk Islam. Nabi cuma mengucapkan terima kasih, silahkan ini rasa terima kasih kami karena Anda telah adzan. Nah, ini lalu kantong itu isinya perak. Summa wada'a yadahu. Kemudian meletakkan Nabi sebelum meninggalkan berpisah dengan Nabi, si Abi Mahdura itu meletakkan siapa Nabi yadahu kepada tangannya Nabi ala nasiyati Abi Mahdura ke atas ubun-ubunnya Abi Mahdura. Dipegang oleh Nabi ubun-ubunnya Abi Mahdura. Semacam didoakan, dipegang supaya lembut, dingin. Summa amarrah. Kemudian kepada yadah, kemudian tangannya Nabi itu oleh Nabi digerakkan dari ubun-ubun ke wajah. Ala wajihi, ke wajahnya Abi Mahdura. Summa ala sadyaihi, kemudian sampai ke dadanya. Summa ala kabidihi, sampai ke hati. Hatta balawat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surrata Abi Mahdura, sampai kepada perutnya. Dari ubun-ubun terus diturun ke wajah terus sampai perutnya. Kemudian hatta balawat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surrata Abi Mahdura tsumma qala. Kemudian Nabi menyampaikan waktu itu kedengaran oleh sahabat Abi Mahdura, barakallahu laka wa baraka alaika. Mudah-mudahan hari-harimu baik. Jadi orang Islam apabila bertemu dengan umat Islam dan berpisah dengan umat Islam, bertemu dan berpisah, disunahkan untuk mengucapkan salam. Karena salam itu doa. Bertemu doa, berpisah doa. Mendoakan orang yang bertemu dengan kita itu, saling mendoakan. Ketika kita bertemu dengan orang tidak Islam, juga sama, kita doakan. Mudah-mudahan harimu baik. Barakallahu laka wa baraka alaika. Dan itu dipraktekkan oleh mereka. Salamnya umat Islam itu. Mereka itu setiap bertemu dan berpisah itu, saya harap kamu hari-harimu bahagia, biasanya begitu kan. Goodbye. Barakallahu laka wa baraka alaika. Di akhir pertemuan Nabi menyampaikan kepada Abi Mahdura, sampai mau berakhir itu, mau berpisah itu, mau melepaskan Abi Mahdura, terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kamu, barokah. Apapun yang terjadi kepada kamu, mudah-mudahan barokah. Barakallahu laka wa barokah ala alaika. Yang pertama laka, yang kedua alaika. Baik dan tidak baik, mudah-mudahan itu suatu kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan dari Allah itu ada kalanya menurut manusia baik, ada kalanya menurut manusia tidak baik. Jadi oleh karena itu belajarlah menyesuaikan diri dengan keberkahan, kebaikan dari Allah. Dan setelah kita berdoa dan berusaha, terimalah keberkahan itu, pasti ada hikmahnya. Kalau baik ya syukuri, kalau tidak baik ya coba ambil hikmahnya. Fakultu, melihat dengan lembutnya Nabi. Pertama, dimohon datang, lalu disuruh azan, lalu dikasih hadiah, kantong isinya perak, lalu setelah itu didoakan pulangnya, maka dia tidak jadi pulang. Abi Mahdura itu. Fakultu, maka berkata siapa aku ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni. Memerintahkanlah siapa engkau Nabi ini kepadaku bitta'dini dengan adzan di Mekah. Ya Allah, Nabi, kalau engkau mengizinkan, kamu kan telah mengajari aku azan. Bagaimana kalau kamu
mempercayakan, memerintahkan aku agar aku menjadi tukang adzan di Mekah. Wah, berarti mau masuk Islam toh? Ya udah otomatis silahkan kalau memang itu datang dari hatimu. Silahkan masuk Islam dan silahkan adzan. Nah, itulah cerita setelah itu sahabat Abi Mahdurah itu menjadi tukang adzan di kota Mekah. Kalau di Madinah itu kan sahabat Bilal adzan pertama, adzan yang kedua sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Kalau kot amartuk, baik kalau begitu saya kasih perintah ACC, suruh adzan. Fadhahaba kullu syai'in kan li Rasulillah. Sejak itu, hilanglah segala sesuatu yang tadinya aku sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min karahiyatin. Wa adda dzalik, apalagi ini bulan Ramadan ya. Cobalah permusuhan itu dihentikan, hadapi dengan hati yang lembut, santun. Kalau memang kita perlu hadapi dengan lembut dan santun, apabila orang juga dimungkinkan hatinya luluh, kita hadapi dengan santun. Tapi kalau memang orang itu dasar nggak bisa dihadapi dengan santun, kecuali dengan ketegasan, ya silahkan. Seperti meskipun di kota Mekah, kalau perlu ketegasan, udzina lil ladzina yuqataluna. Seperti waktu Nabi masuk waktu Fatih Mekah itu kan. Nah, jadi akhirnya kebencianku kepada Nabi menjadi wa'ada dzalika kulluhu, dan berbalik apa semuanya kebencian, kulluhu semuanya dzalik, berbalik ada mahabbatan kepada rasa cinta sayang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada atau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang tadinya benci, sangat benci kepada Nabi menjadi sayang kepada Nabi. Yang tadinya benci mendengar adzan menjadi sangat suka kepada adzan. Faqaddimtu ala Attab ibni Asid. Kemudian aku sahabat Abi Mahdura itu menemui temannya yang bernama sahabat Attab bin Asid. Sahabat Attab bin Asid ini adalah pegawainya Rasulullah SAW, amil Rasulullah SAW di Makkah. Akhirnya fa'adantu, maka aku adzan bergantian bersama sahabat Attab bin Asid. Jadi tukang adzannya Nabi di kota Mekah itu, ya kalau satunya sakit kan bisa satunya. Namanya manusia, kalau satunya berhalangan, ketiduran misal, atau sakit atau bepergian, satunya yang adzan. Begitu. Jadi imam juga ada cadangan. Nah, waktu itu kalau di Mekah tukang adzannya itu kami ulangi sahabat Abi Mahdurah dan sahabat Attab bin Asid. Sedangkan di Mekah tukang adzannya Nabi itu yang menyampaikan adzan itu adalah sahabat Bilal dan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Fa'adzantu ma'ahu bis salati an amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafdz Ibnu Majah. Ini ada di dalam Abu Daud tadi yang 503 yang sudah kami sampaikan. Dan kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi ada di dalam juz 6 halaman 219 di sebelah kiri paling bawah sampai halaman 220 di sebelah kanan full. Dzalika bi'annahum qaumul la yaqilun. Kenapa mereka suka menolak ajaran Islam sampai ada orang benci sekali kepada Arab, dianggap Arabisme. Ada orang itu di suatu daerah anti Arab itu ada, benci sekali itu. Sampai orang Arabnya, pakaiannya, dan yang berbau-bau Arab, wah dibenci sekali. Tidak boleh begitu, sesama umat Islam harus akur. Apalagi ini momen bulan Ramadan, sudahlah minta maaf. Dzalika bi'annahum qaumul la yaqilun. Itu segera dihapus loh. Kalau nggak dihapus, jejak digitalnya itu di hati orang itu nggak terhapus. Apalagi di YouTube itu kan nggak bisa. Orang kemarin saja masih itu, kemarin itu beberapa hari dari sekarang masih aja benci sekali dengan Arab. Jangan suka menuduh orang begitu, apalagi bulan Ramadan yang sumber radikalisme lah dan lain sebagainya. Janganlah. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Akibatnya luar biasa. Ai annahum bi manzilati man la aqla lahu yamna'uhu minal qaba'ih. Yamna'uhu minal qaba'ih. Qabaihi itu punya akal sebenarnya, tapi dianggap seperti orang nggak punya akal karena akalnya tidak bisa menyaring dan menghindar dari segala perbuatan yang buruk.
Mestinya akal itu kan fungsi akal itu agar kita bisa memilih ini tidak baik, ini maksiat, ini kezaliman. Kok ada orang punya akal, sehat, tinggi, besar, tapi akalnya tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang maksiat, mana yang bukan maksiat. Itu dianggap orang tidak punya akal. Ruwiya anna rajulan minan nasara atau tidak mempergunakan akalnya. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Al-Maidah ayat 58. Nah, ruwiya anna rajulan minan nasara wa kana bil madinati idza sami'al muadzina yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada cerita yang juga tidak kalah menariknya. Dulu ada seorang dari Ansor. Di Madinah itu kalau mendengar adzan dia, yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setiap dia mendengar tukang adzan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jawab begini, huriqo al-kadzib, mudah-mudahan orang yang bohong itu terbakar. Huriqo dibakar, al-kadzibu siapa orang yang bohong. Coba, ada orang adzan. Dia mendengar adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia saking bencinya kepada umat Islam, kepada ajaran Islam, kepada syariat Islam, kepada yang berbau Islam, sampai ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jawab uriqa al-kadzib. Mudah-mudahan dibakar siapa yang bohong. Nah, orang itu sesuai ucapannya. Fasakotot, maka detik itu juga jatuh. Fi baitihi, di rumahnya orang yang ngomong tadi, rojulan minal ansor, syarorotun, apa bunga api. Cetus api, minarin, dari api. Bunga api itu kalau terbakar kan ada bunganya itu. Yang meletik-meletik itu. Nah, itu jatuh. Nah, wahu naimun. Nah, ternyata dia ketiduran, waktu ketiduran lupa matiin lampu. Makanya disunahkan kalau tidur itu dimatiin lampunya kalau kira-kira berbahaya. Di zaman dulu kan lampu kayak begitu, khawatir kena tikus. Nah, sekarang juga kalau kira-kira bahaya ya dimatiin. Oleh karena itu kalau dimungkinkan tidur itu kan biasanya remang-remang. Kalau enggak ya terang, ya kalau enggak membahayakan. Kalau di hotel itu kan ada lampu terang, ada lampu tidur. Lanjut ya. Fasakot fi baitihi, maka jatuh di rumahnya apa bunga api, sedangkan orang itu wahwa dan hari adapun orang yang huriko al kadib, yang tadi yang setiap mendengar adzan itu dia berdoa mudah-mudahan dibakar orang yang bohong, dia pikir Nabi Muhammad itu bohong, tukang adzan itu bohong, agama Islam itu bohong, karena kebenciannya dia doa seperti itu. Akhirnya betul, dia kena omongannya sendiri, doanya sendiri. Itulah man hafarohu frotan. Orang yang kayak begitu itu kena omongannya sendiri. Lalu timbullah istilah, siapa yang menggali lubang, maka waqa'a fiha. Maka dia yang pasti jatuh ke lubang yang buatannya itu sendiri. Orang yang menanam kejahatan, kemaksiatan, maka dia akan jatuh ke tempat itu sendiri. Makanya itu juga pelajarannya. Orang kalau terlalu suka dengan kemaksiatan, biasanya meninggal dalam kemaksiatan, dan lain sebagainya. Zalim, dendam, meninggal dalam keadaan zalim dan dendam. Pokoknya hati-hati kalau berbicara itu. Apalagi kalau kita jadi orang tua. Tidak jadi orang tua pun kita itu berbicara hati-hati. Karena orang itu dinilai dari pembicaraannya. Berbicara itu menandakan isi hatinya. Jadi gelas itu, teko itu keluar air sesuai dengan isinya. Wahwa dan hal adapun orang itu naimun itu sedang tidur, cetus api menimpa. Fata'allaqat, maka bergantung nempel apa syararatum minnar, cetus api tadi bil baiti di rumah. Nempel di rumahnya fahraqat, maka membakar apa syaroroh cetus api tadi hu kepada bait wa ahraqat man membakar apa syaroroh dalikal kafiru kepada orang kafir mahu bersama rumah-rumahnya. Akhirnya rumahnya terbakar orang kafir tadi yang mengatakan hurikol kadib itu terbakar juga. Mungkin kalau cuma kafir masih mending. Udah kafir dia mengolok-olok orang Islam.
Hati-hati ya. Orang sudah tidak suka pada Islam, orang yang mau menjalankan Islam dibilang radikal. Hati-hati. Khawatir kita meninggal dalam keadaan kita ngomong nah langsung dicabut. Atau langsung radikal, langsung dicabut. Hati-hati. Fakanat ibrotan, maka ada apa kisah ini ibrotan, yaitu menjadi ibroh pelajaran lil khalqi, bagi semua makhluk. Kenapa? Wal bala umuwakkalum bil mantik. Adapun bala, musibah segala macam itu muwakalun, akibat bil mantik, dari ucapan. Hati-hati, kita punya tangan, share sana sini, punya mulut, punya mata, segala macam. Ini dijaga. Itu hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud katanya. Lalu cerita seperti ini diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 220 di sebelah kanan di paling bawah. Lalu yang terakhir, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi itu kami menyampaikan itu di tafsir Al-Qurtubi ya, di juz 6 di halaman 211 itu, sampai di sebelah kiri tadi sampai 221 ya. 220 di sebelah kanan, dari kiri sampai kanan. Sekarang nasihat Allah yang ada di dalam melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Bukhari 1175. Qultu li ibni Umar radhiyallahu anhuma atusalli ad-duha. Qala la. Qultu fa Umaru. Qala la. Qultu fa Abu Bakrin. Qala la. Qultu fan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam qala la ikhalah. Jadi la ikhalahu la adunnuhu. Suatu ketika aku bertanya, Muwarrik ini bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meskipun belum cukup umur dulu selalu mengikuti perang, apalagi setelah cukup umur 15 waktu perang Khandaq. Aku bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Atusalli ad-duha?" Apakah kamu sholat duha? Qala la. Tidak. Tidak. Qultu fa Umar. Bagaimana kalau Sayyidina Umar? Yang kamu ketahui bapak kamu sholat duha atau tidak? La, tidak. Qultu. Bagaimana kalau sahabat Abu Bakar? Qala. Kata sahabat Abdullah bin Umar, tidak. La. Qultu. Kemudian aku tanya Nabi. Tanya lagi. Fan Nabi. Bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW? Qala. Menjawab siapa sahabat Abdullah bin Umar, la ikhalahu, la adunnahu. Saya juga tidak meyakini kalau Nabi itu sholat duha. Ini bukan berarti ini ya, banyak hadis itu yang bahasanya seperti ini. Contohnya juga ada lagi masalah apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha ini seperti ini ya. Banyak yang sama seperti ini. Nabi dianggap tidak sholat duha, demikian juga sahabat Abu Bakar, juga sahabat Umar, dianggap sementara seperti dianggap tidak sholat duha. Padahal itu maksudnya tidak sholat duha secara terang-terangan atau yang sifatnya mewajibkan, memaksa. Ini hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa sholat duha itu sunnah. Bukan berarti ketika ada redaksi hadis seperti ini, lalu berarti atusolli ad-duha, la.
Bagaimana dengan Umar? Lah. Bagaimana dengan Abu Bakar? Lah. Sama dengan nanti ketika masalah bismillah, demikian juga. Apakah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Nabi baca bismillah? Banyak. Apakah Nabi itu sholatnya tidak lebih dari 11? Redaksi hadisnya hampir sama dan lain sebagainya. Ya silahkanlah, mungkin terjadi perbedaan pendapat. Kita lihat, toh kenyataannya Nabi sholat duha. Siti Aisyah sholat duha. Bahkan yang mengatakan tidak ada sholat duha, sahabat Abdullah bin Umar pun selalu sholat duha. Mungkin yang dimaksud beliau tidak wajib sholat duha terang-terangan, tidak wajib sholat duha secara berjamaah, karena khawatir merepotkan. Atau yang dimaksud saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri, tapi mungkin sholat duha di lain tempat. Itu tahunya setelah dihubungkan dengan hadis Bukhari yang berikutnya. Dan penjelasan itu ada di dalam kitab Fathul Bari, juz 3 halaman 66 sampai halaman 74. Nah, disitulah kita perlu bijaksana. Memahami hadis, dipahami, gabung dengan hadis, kembalikan kepada sunnah, kembalikan kepada Al-Quran. Tapi jangan belajar sendiri, baca sendiri, memahami sendiri, menyampaikan sendiri, lalu menyalahkan kitab-kitab yang sudah ada, menyalahkan Bukhari, Muslim, berbagai tafsir. Silahkanlah punya pendapat, disampaikanlah pendapat beliau, karena yang paling paham kepada Al-Quran itu Allah. Lah, kita ini kan bukan Allah toh, manusia yang sama-sama belajar untuk memahami. Lalu setelah itu muridnya Allah nomor satu yaitu Nabi. Karena Nabi itu yang litubayyana linnas, yang menyontohkan, eh, lalu para sahabat, lalu sampai pada ulama terakhir. Di hadis berikutnya, kalau di 1175 sepertinya tidak ada sholat duha. Sholat duha itu bid'ah. Tapi di hadis Bukhari berikutnya, persis di berikutnya 1176, itu justru menunjukkan ada sholat duha. Ma haddatsana ahadun annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha wa yuru Ummi Hani. Ummi Hani itu adalah putri dari Abi Thalib. Saudarinya, berarti Ummi Hani ini saudari saudari Ukhtun Sakikoh kalau bahasa kita, saudari sebapak seibu, yaitu saudarinya Sayyidina Ali, Ummi Hani ini. Menurut Ummi Hani, fa innaha qalat innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha. Nabi pernah masuk ke rumahnya. Bahkan Nabi itu pernah sholat di rumahnya di beliau, pernah sholat di rumah yang lain. Berarti sholat duhanya berkali-kali, tidak hanya sekali. Kapan itu? Dakhala baitaha yauma fathi Mekah, waktu Fathi Mekah 8 Hijriah. Fautasala maka mandi siapa Nabi, wa dan sholat siapa Nabi, sama rokaatin 8 rokaat. Oleh karena itu ada yang berpendapat itu sholat karena syukur karena Fathi Mekah, ada yang sholat karena syukur katanya. Oh, ya itu pendapat lah. Terserahlah mau diterima, mau ditolak. Ada yang karena Fathi Mekah, ada yang karena syukur waktu itu kepalanya Abi Jahal. Karena Abi Jahal telah diwafatkan oleh Allah. Ada yang karena pendapat-pendapat yang lain karena undangan Itban bin Malik. Tapi yang jelas itu semua memahami dari zaman Nabi sampai zaman sekarang jumhur ulama itu adalah sholat duha karena sholat di waktu duha dan Nabi sholat 8 rakaat duhanya. Jadi kita boleh sholat sunnah 2 rakaat, boleh 8, boleh berapa saja. Namanya sholat sunnah. Falam aro sholatan qattu akhaffa minha. Aku tidak menemukan sholat yang ringan. Ya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Karena setelah itu kita kan waktunya bekerja. Wa yara annahu yutimmur ruku' awas sujud. Namun meskipun ringan, tapi rukuknya sempurna, tumaknina, sujudnya juga sempurna. No. Innaha muhdasah. Ada yang mengatakan itu bid'ah sholat duha itu. Wa innaha lamin ahsani ma ahdatsu. Tapi itu bid'ah yang paling bagus.
Di dalam riwayat apa, riwayat yang lain ada bid'atun wa ni'mal bid'atu. Itu di Bukhari begitu, ada di syarahnya bid'atun wa ni'mati, wa ni'matil bid'atu. Kalau secara nahwu shorof ya pakai ti toh, karena wa ni'matil bid'atu. Tapi karena ini bisa majazi, bisa tidak. Itu di Fathul Bari juz 3 halaman 67 di sebelah kiri. Silahkan. Memang bid'ah tapi bid'ah hasanah. Kalau mau dibilang bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Atau dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat. Terserah. Wa fil jumlati laisa fi ahadits Ibnu Umar hadhihi ma yadfa'u masyru'iyyat salatid duha. Hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar di Bukhari nomor 1175 bukan untuk menunjukkan bahwa sholat duha itu tidak ada dan bid'ah, bukan. Li'anna nafiyahu mahmulun ala adami ru'yatihi la ala adamil wuqu'i fi nafsil amri. Itu hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar jarang melihat Nabi sholat duha di muka umum. Awilladzi nafahu sifatun mahsusatun kama sayati nahu fil kalami ala hadithi Aisyah qala iyadun ghairuhu innama angkara Ibnu Umar mulazamataha. Yang dimaksud hadis sahabat Ibnu Umar tadi, dia itu supaya umat Islam tidak menganggap wajib dan wa izharha fil masajid, dan tidak memaksakan sholat duha di masjid. Wa sholataha jama'atan, dan tidak memaksakan diri sholat duha dengan secara jamaah. Meskipun Nabi pernah sholat duha secara jamaah, yaitu di rumahnya sahabat Itban bin Malik, yang makmum adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Itban bin Malik, dan setelah itu juga ada sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Itu hadis Bukhari. La annaha bukan berarti hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar itu mukhalifatun li sunnah. Yang dimaksud bid'ah menurut sahabat Abdullah bin Umar itu bukan yang dimaksud bid'ah yang menyalahi sunnah. Oleh karena itu bid'ah menurut sahabat dulu seperti sahabat Abdullah bin Umar dan bid'ah menurut kita itu beda. Bid'ah menurut sahabat Abdullah bin Umar itu yang dimaksud supaya kita tidak memaksakan diri dan tidak usah menampakkan diri, memaksakan menampakkan diri, dan tidak usah di masjid, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Maksudnya boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di jalan. Itu bid'ah di zaman Nabi. Itu maksudnya sahabat itu menganggap bid'ah itu maksudnya supaya meringankan sahabat yang lain. Tapi kalau bid'ah sekarang yang dimaksud itu dia ingin mengatakan bahwa saudaranya itu telah melakukan bid'ah, maksudnya neraka. Itu loh perbedaan bid'ah di zaman Nabi dengan bid'ah di zaman sekarang. Fathul Bari, jadi ketika orang mengatakan bid'ah beda dengan perkataan bid'ah yang dimaksud sahabat. Itu. Jadi itu Fathul Bari juz 3 halaman 68 di sebelah kanan full itu, di sebelah kanan. Silakan. Juz 3 halaman 68 ketika menjelaskan hadis Bukhari tadi. Nah, sholat duha itu boleh 2 rakaat seperti yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Annan Nabi SAW sholat duha rakaatain. Menurut Siti Aisyah, itu di Muslim, Nabi itu sholat duha 4 rakaat. Karena Siti Aisyah yang beliau lihat, yang di rumahnya Umi Hani 8. Jadi Nabi itu sholat sunnah ada kalanya 2, ada kalanya 4 rakaat, ada kalanya 6 rakaat, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Sholat duha sitta rakaatin. Annahu sallallahu alaihi wasallam sholat duha sitta rakaatin. Ada yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Jadi kata Umi Hani tadi 8. Bahkan menurut sahabat Anas, beliau pernah menyampaikan man shollat duha sintai asyrata rakaatam banallahu lahu qasran fil jannah. Namanya sunnah mah silahkan. Orang yang sholat duha 12 rakaat oleh Allah dibangunkan rumah di surga. Wallahu a'lam. Yang penting jangan berlebihannya. Seperti orang memang kita ini harus mencintai Al-Quran, tapi jangan memakai dalil yang palsu. Contohnya apa?
Baca Al-Quran satu huruf itu lebih bagus dari sholat sunnah 100 rakaat. Wah itu mah palsu itu. Bagaimana nggak palsu? Sholat itu pasti lebih baik lah. Sholat itu meskipun sholat sunnah itu sudah berdiri. Pasti orang sholat itu baca Quran. Karena dia pasti baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Quran. Bukan satu huruf lagi itu Al-Fatihah itu. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Alif lam ha mim dal. Wow, banyak. Belum suratnya, belum rukuknya, belum doanya, belum gerakannya. Itu hadis palsu. Begitulah orang ya. Biasanya orang yang begitu itu orang ingkar sunnah. Jadi dia itu belajar Quran sendiri. Saking bencinya kepada hadis-hadis, kepada hadis Bukhari, Muslim, dan berbagai tafsir, dia itu gimana ya? Dia pelajari sendiri, pahami sendiri, buang sendiri. Pokoknya dicari mana yang suka diambil, yang nggak suka dianggap bertentangan. Ya sudahlah, saya nggak mau, terserah lah itu pilihan lah. Tapi itu palsu itu. Sama dengan yang mengatakan bahwa tidurnya orang alim lebih bagus dari ibadahnya atau apa ini membaca, belajar atau membaca lebih baik dari ibadah berapa puluh atau berapa ribu. Saya kalau hadis palsu itu ada kalanya supaya tidak bercampur dengan yang sahih, jarang kami ingat-ingat supaya tidak bercampur dengan yang sahih-sahih. Man shallat duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin. Orang yang suka sholat duha meskipun cuma 2 rakaat, insya Allah sampai tua tidak akan pikun. Wa man shalla arba'an kutiba minat taibin. Orang yang sholat duha sampai 4 rakaat, insya Allah termasuk orang yang rajin bertaubat. Wa man shalla sittan kufiya dzalikal yaum. Barang siapa sholat duha sampai 6 rakaat, maka insya Allah selalu dijaga oleh Allah. Wa man shalla samaniyan kutiba minal abidin. Dan kalau 8 rakaat dianggap termasuk orang ahli ibadah. Wa man shalla sintai asyrata banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, ada yang malah lebih-lebih itu. Kalau sampai 12 rakaat dibangunkan di surga. Untuk yang terakhir ini ada yang mengatakan hadisnya lemah. Ya wallah a'lam. Tapi yang jelas hadis sahih, Nabi mencontohkan, para sahabat mencontohkan, sholat duha itu adalah sunnah. Kalau dimungkinkan, sholatlah, biasakan, jangan pernah meninggal, apalagi cuma dalam keadaan memungkinkan, meskipun cuma 2 rakaat. Syukur apabila kita melatih sholat sunnah sebelum subuh. Biasakan itu. Kalau misal ketinggalan sholat sunnah sebelum subuh, nanti setelah subuh sholat sunnah sebagai qadha. Cuma jangan di muka umum, khawatir jadi fitnah. Ah itu habis sholat subuh kok sholat sunnah. Nah kan jadi fitnah. Padahal itu qadha. Jadi sholatlah di rumah kalau mengqadha itu. Kenapa? Karena kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi itu setiap saat itu selalu berzikir dan mengingat Allah. Jadi yang sunnah-sunnah itu Nabi hatta tawarramat qadamah. Jadi di dalam yang riwayat yang lain hatta tarimah qadamahu. Ketika ditanya Nabi, kenapa Nabi ibadahnya sampai sebegitu? Ya afala akunu abdan syakura. Di dalam riwayat yang lain, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukhari 1130, Fathul Bari juz 3 halaman 18. Di Bukhari 1177 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maro'aitu tidak melihat siapa aku, kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, sabbaha salat sunnah subhatad duha. Kata Siti Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi. Ini pengertian hadis seperti ini bukan saya tidak pernah melihat Nabi salat duha, tapi saya tidak pernah melihat maksudnya Nabi itu aimada wa ma'alaiha.
Nabi itu tidak melanggengkan. Kenapa Nabi itu tidak melanggengkan? Tujuannya supaya orang tidak memaksakan, khawatir ada yang sakit. Karena orang kalau sudah merasa mewajibkan diri padahal itu sunnah itu nanti jadi beban. Padahal itu hanya sekedar sunnah, tapi kalau dibiasakan itu bagus. Jadi yang aku tidak melihat Nabi itu melanggengkan sholat duha. Ah, tapi aku sendiri Aisyah radhiyallahu anha la usabbihuha, saya udawimu alaiha, saya terus-menerus sholat duha. Nabi itu tidak sholat sunnah duha di depan Siti Aisyah, kasihan istrinya, khawatir memaksakan. Di tempat lain Nabi selalu sholat duha. Makanya menurut Siti Aisyah, masih menurut Siti Aisyah, wa in kana la yada'ul amalah wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihin nasu fayufradu alaihim. Nabi itu suka beliau melakukan perbuatan yang sunnah itu, apalagi yang wajib. Yang sunnah itu kalau untuk pribadinya itu Nabi luar biasa. Sampai kakinya bengkak dan lain sebagainya itu, tapi Nabi tidak mengekspos melakukan di muka umum, khawatir orang-orang mewajibkan diri untuk mencontoh segala apa yang dilakukan oleh Nabi, ya kalau dia kuat, khawatir orang tidak kuat. Fayufradu alaihim, lalu Allah mewajibkan atau dia mewajibkan dirinya sendiri. Bukhari 1128, Fathul Bari, juz 3, halaman 12. Jadi ketika memahami hadis, memahami bid'ah segala macam, sehingga tidak melahirkan pertengkaran, salah paham sama umat Islam. Capek kita ribut terus sama umat Islam. Dan Nabi itu sholat duha terus-menerus. Cuma tidak diperlihatkan. Nabi itu di dalam hadis yang lain begitu emang. Nabi itu kok tidur terus ya, kok nggak pernah bangun malam. Kadang-kadang di waktu tertentu Nabi itu kok nggak pernah tidur ya, kok sholat malam terus. Nabi itu kok nggak pernah puasa ya, kok makan terus. Di lain waktu Nabi itu kok puasa terus ya, kok nggak pernah tidak berpuasa. Jadi Nabi itu melihat situasi dan kondisi. Kalau yang sunnah itu tujuannya sebenarnya untuk meringankan umatnya. Kalau Nabi sendiri, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam, sebagian malam, fatahajjad bi, bangun, sholat tahajud. Untuk apa? Nafilah. Sebagai tambahan untuk kebaikan dan nilai ibadah kita. Ada yang mengatakan wajib, maksudnya Nabi mewajibkan untuk dirinya. Tapi kalau sifatnya wajib, nggak ada. Sholat wajib itu, meskipun untuk Nabi dari dulu, ya 5 waktu itu. Tidak ada, lalu Nabi menjadi 6 waktu, tidak ada. Nafilatan lak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar kita mendapatkan dititipi oleh Allah yaitu makom kedudukan yang terpuji. Mahmud dipuji. Kalau kita menginginkan harta, kedudukan, punya suatu hajat, cobalah kamu berkeluh kesah kepada Allah dengan cara sholat di akhir malam, sholat tahajud. Mau ujian, mau apa saja punya keinginan, bangun di akhir malam, coba sholat tahajud. Ambil air wudhu, sholat, di situ berdoa, baca Quran, berzikir, berdoa kepada Allah. Apalagi waktu sujud, coba sampaikan kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Yang punya langit, bumi, dan seisinya itu Allah. Yang melembutkan hati manusia itu Allah. Mintalah kepada Allah. Al-Isra ayat 79. Bahkan menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, ausani khalili. Berwasiat siapa kekasihku? Khalili. Siapa kekasihnya itu? Khalili. Kekasihku itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abi Hurairah, kekasihku berwasiat kepadaku. Bisalasin, 3 perkara. Wasiatnya Nabi itu 3 perkara. Tolong sahabat Abi Hurairah, kalau dalam keadaan memungkinkan, jangan pernah kamu meninggalkan 3 perkara. La ada uhunna. Hatta amutah, sampai aku mati, aku tidak pernah meninggalkan wasiat Nabi yang 3 tadi. Pesan Nabi yang 3 kepadaku.
Pesan kekasihku yang 3 itu pertama, bitalatin saumi salasati ayyamin. Kalau dimungkinkan sehat, min kulli syahrin, setiap 1 bulan, puasa 3 hari. Itu puasa ayyamil bid gitu. Dalam 1 bulan, paling tidak 3 hari berpuasa. Agar sehat juga tubuhnya. Yang kedua, pesan Nabi, wa sholatid duha, jangan pernah meninggalkan sholat duha. Bisa dipahami, kalau Nabi memerintahkan, tidak mungkin Nabi meninggalkan, kecuali dalam keadaan sakit, kecuali Nabi sedang meringankan umatnya. Karena seperti dulu, di waktu bulan Ramadan, sampai di Usfan, dari Madinah, itu waktu seperti kasus Fatih Mekah, demikian juga waktu Haji Wada. Waktu Fatih Mekah, sampai di Usfan, dalam bulan Ramadan, sudah hampir maghrib, sudah nyampe kota Mekah, sudah di Usfan. Usfan itu dekat dengan kota Mekah. Nabi itu membatalkan puasanya. Bahkan Nabi minum air di atas onta supaya kelihatan oleh orang banyak di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Karena waktu itu ada sahabat yang pingsan. Begitu dia mau dikasih minum, dia nggak mau. Ditanya oleh Nabi, kenapa dia? Dia pingsan Nabi, dia puasa Nabi di perjalanan, dia nggak kuat Nabi. Tapi dia nggak mau membatalkan puasanya. Kami kasih air minum, dia nggak mau. Kalau Nabi tidak membatalkan puasanya. Akhirnya Nabi minta air segelas, Nabi naik ke ontanya agar bisa dilihat oleh orang banyak. Nabi membatalkan puasanya. Bukan Nabi tidak kuat berpuasa, tapi Nabi karena menyelamatkan supaya orang itu nggak mati. Karena menurut Nabi dapat wahyu dari Allah, orang itu kalau terus-menerus puasa bisa mati kalau memaksakan diri. Padahal wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan nggak boleh bunuh diri. Jadi demi untuk menyelamatkan orang banyak, Nabi mengorbankan diri. Tapi Nabi setelah menyelamatkan dirinya dan kuat. Jangan kita nggak bisa renang, kita menyelamatkan orang tenggelam. Setelah kita kuat, kita mampu, baru selamatin orang lain. Demikian juga kalau ada orang kesetrum, hati-hati. Kalau kita udah yakin kita akan selamat, kita selamatkan dengan apa, baru kita nyelamatin. Jangan kita nggak ngerti ilmunya, lalu kita nyelamatin orang kesetrum, kita ikut kesetrum juga. Jadi jangan sampai seperti lilin. Kita kepingin nerangin orang lain, tapi kita membakar diri sendiri. Ya, begitulah. Pengen bantu orang, akhirnya kita hancur sendiri. Jadi, kita harus kuat dan kita harus bantu orang kalau memungkinkan. Menurut kemampuan. Lalu, jadi Nabi itu memerintahkan berwasiat kepada sahabat Abi Hurairah agar jangan pernah meninggalkan sholat duha kalau memungkinkan. Nabi sudah pasti berdasarkan Al-Isra 79 itu. Makanya Nabi meskipun di perjalanan, Nabi itu sholatnya qashar dan jamak, ada kalanya qashar aja, ada kalanya jamak saja. Nabi itu tetap sholat sunnah berdasarkan Al-Isra 79 tadi dan berdasarkan hadis Bukhari. Nabi itu sholat sunnah kalau di perjalanan di atas kendaraannya. Kalau sholat wajib baru turun. Dan Nabi kalau pagi, malam sholat tahajud, pagi sholat duha Nabi itu. Meskipun di perjalanan. Sholat wajibnya di jama' untuk meringankan para sahabat. Pesan yang ketiga, wa naumin ala witrin. Kalau mau tidur, sholat witir. Meskipun bukan bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan. Kalau dimungkinkan bisa bangun, maka sholat witirnya di akhir malam juga boleh. Kalau tadi sudah sholat witir, boleh nanti sholat witir lagi. Karena itu banyak cara, itu beda ijtihad. Ada yang mengatakan, kalau sebenarnya dalilnya begini, ij'alu akhir sholatikum witro. Usahakan akhir sholat kalian itu ganjil witir. Seperti 1 atau 3 atau 5 begitu, atau 7 begitu. Jadi 1 boleh. Jadi maksudnya apa? Ada yang tidak sholat dulu, nanti sholatnya di akhir malam. Pemahaman jadikan sholat terakhir kamu adalah sholat witir itu di akhir malam itu. Ada yang berpendapat itu ya udah sholat witir. Nanti kalau pengen witir lagi digenepin, yang tadi ganjil itu digenepin dulu, sholat lisyafi, lalu nanti sholat biasa misal, sholat malam lagi tahajud, nah nanti diganjil terakhir. Ada yang
berpendapat, ya sudah tadi witir ganjil, nanti sholat tahajud, nanti di terakhir sholat akhir malam witir lagi, dianggap yang tadi itu dianggap uh, tidak hitungan, ya sudah itu akhir malam waktu itu, dan yang sekarang akhir malam yang terakhir yang sekarang yang lagi dikerjakan itu. Ya itu ijtihad, silahkanlah. Ada yang tidak boleh dua witir, la witroni. Tidak ada dua witir fil lail dalam satu malam. Jadi silahkanlah, itu ada di dalam Fathul Bari. Ya, silahkan, yang menyampaikan seperti itu diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar. Tapi yang jelas setelah di akhir malam sholat witir, itu Nabi uh, sholat sunnah ya. Nanti sholat sunnah sebelum subuh ketika sudah adzan subuh, Nabi itu baca Quran. Baca Quran, kira-kira 50 ayat gitu kan. Nah, itu jarak nanti itu kalau dimungkinkan antara akhir sholat Nabi dengan tiba waktu subuh. Jadi kalau memungkinkan kita bangun di akhir malam, witirnya nanti juga boleh. Kalau kira-kira khawatir nggak bangun, witirnya sekarang juga boleh. Silahkanlah. Bukhari 1178, 1981. Nabi juga pernah sholat duha di rumahnya sahabat Idban bin Malik, diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik al-Ansari. Qala rajulun minal ansar wa kana dhahman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astati'u as-salata ma'aka. Fasona alim Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'ahu ila baitihi. Nabi, kami ini orang tua, gemuk, besar, mata kurang jelas. Kalau hujan Nabi, kami ini nggak bisa ngimami di masjid di daerah kami. Jadi di zaman Nabi itu, di tempat lain, di daerah lain tuh ada masjid. Ada masjid itu untuk sholat wajib. Imamnya itu adalah sahabat Ibn bin Malik. Tapi kalau sholat Jum'ah biasanya berbondong-bondong ke Madinah Al-Munawwarah, masjidnya Nabi. Begitu. Sebenarnya sih yang ideal itu masjid tidak terlalu banyak untuk sholat Jum'ah. Tapi kalau banyak ya nggak apa-apa. Seperti di Mesir itu berhadap-hadapan masjid. Yang penting harus rukun antara masjid satu dengan masjid yang lain. Jangan karena hanya berbeda lalu ingin mendirikan masjid lagi, masjid lagi. Kalau keberadaan masjid untuk melahirkan banyak orang sholat, tambah persatuan, nggak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya nanti khawatir seperti Masjid Diror yang diabadikan di dalam Al-Quran Surat Taubah melahirkan perpecahan umat, kalau bisa dihindari. Jadi lihat niatnya lah, untuk membantu atau justru melahirkan permusuhan. Lalu Nabi kalau berkenan, Nabi ke rumah lah. Nanti agar Nabi di mana sholat itu kami akan ikuti. Jadi akhirnya di waktu pagi, waktu duha, Nabi pergi ke sana. Ke rumahnya sahabat Idban bin Malik. Lalu begitu datang, karena Nabi diundang untuk sholat, Nabi sholat dulu. Karena Nabi pernah diundang untuk makan. Nabi makan dulu, baru sholat sunnah. Karena sekarang Nabi waktu itu diundang oleh nenek-nenek untuk makan, ya makan dulu, baru sholat sunnah di rumah nenek itu. Tapi karena di sahabat Idban bin Malik ini Nabi diundang untuk sholat, maka Nabi sholat dulu baru makan. Bukan Nabi minta makan, dikasih makan. Jadi Nabi lihat undangannya untuk apa. Nabi datang ke rumah sahabat Idban, lalu ditanya, di mana kamu? Aku senang kira-kira untuk sholat. Di pojokan kalau Nabi berkenan. Akhirnya Nabi wanadhaha lahu tarfa hasirin bima'in fasalla alaihi raka'atain. Kemudian karena tikarnya agak kotor oleh Nabi dibersihkan dengan air sedikit, lalu Nabi sholat 2 rakaat. Itulah sholat duha. Nabi itu luar biasa sederhananya ya, dan sangat menghargai. Wa qala fulan ibnu fulan ibnu fulan ibnil Jarud li Anas radhiyallahu anhu akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha faqala ma ra'aituhu shalla ghaira dzalika al-yaum. Saya untuk yang lain tidak melihat, tapi kalau yang sekarang ini saya lihat dengan mata kepala, kata sahabat Anas ketika ditanya tentang sholat duhanya Nabi. Itu 1179 dan banyak itu hadis-hadis yang lain. Nah, tentang kalimat khalili, kekasihku. Nabi Nabi itu para nabi biasa dia apa itu menyanjung sahabatnya itu begitu. Sebagaimana Allah suka menyanjung hambanya. Jadi biasakan kita ini selalu saling menyanjung. Satu. Dan keduanya kita harus menyayangi orang yang baik-baik. Apalagi itu ada hubungan keluarga. Istilah Khalil, Khalil itu kekasih. Khalil itu adalah Al-Khalil As-Sadiq Al-Khalis. Teman yang betul-betul ikhlas. Apalagi kalau itu keluarga ya.
Teman yang betul-betul pasangan segala macam, betul-betul ikhlas, allazi takhallalat mahabbatuhu al-qalba. Yang sayangnya, cintanya itu sampai takhalla, khalil, takhall. Itu sampai meresap ke relung hatinya, ke urat-urat nadinya. Setiap serat dagingnya itu sepertinya dimasuki oleh rasa kasih sayang. Itu namanya kekasih. Mestinya kekasih yang sebenarnya itu seperti itu. Sampai di hatinya itu tidak pernah ada celah untuk tidak menyayanginya. Jadi yang ada di hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana cintanya dulu Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Wah, qad sawafaha hubba, hatinya penuh. Sentuh hatinya, maka dia hatinya akan penuh dengan cinta. Dan pernah nyakitin. Kalau hatinya udah merasa disakiti, suka sulit itu. Kalau kaca bisa disambung lagi, tapi kalau hati gitu. Fasarat fi khilalihi au fi batin ai fi batinihi sampai masuk ke setiap relung hatinya. Wahtalafal khullatu arfa'u minal mahabba awil aksi. Sampai ulama dulu beda pendapat. Yang paling tinggi itu khullah, khalil, apa mahabbah. Wah, sampai dibahas terlalu dalam seperti itu. Nabi pernah menyampaikan, jadi sahabat Abi Hurairah ini menganggap bahwa Nabi Muhammad itu kekasihnya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW menganggap sahabat Abu Bakar itu kekasihnya, khalilnya. Walau kuntu muttakhidan, andai saja aku menjadikan seorang kekasih khalil, lattakhadtu Abu Bakrin. Andai saja aku boleh menjadikan satu orang sahabat dilebihkan dari sahabat yang lain, pasti aku jadikan sahabat Abu Bakar itu sebagai khalilku, kekasihku. Jadi Nabi itu suka mengangkat harkat martabat sahabat, membahagiakan begitu ya. Tapi Nabi memperlakukan semua sahabat itu sama. Dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau Nabi Ibrahim saja diangkat sebagai kekasih oleh Allah, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan seperti ini kita oleh Allah dibanggakan dan dianggap dan diangkat sebagai kekasihnya. Sebagaimana Allah dulu telah mengangkat yaitu manusia Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya dan mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya. Diabadikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadha dan telah menjadikan Allah siapa Allah menjadikan ittakhadha Ibrahim kepada Nabi Ibrahim menjadikan ittakhadha butuh dua maf'ul khalilan kepada kekasih. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai khalil, kekasih luar biasa. Ini maksudnya supaya kita sayang cinta kepada orang yang baik-baik. Apalagi kalau pasangan. Jangan sampai ada celah di situ yang dimasuki fitnah sehingga cinta kita, rasa sayang kita kepada keluarga kita, kepada istri atau kepada suami itu luntur. Kalau ada celah bisa luntur itu. Apalagi kalau sudah umur. Karena orang kalau udah nikah, 1, 2, 3 hari itu udah mulai berubah itu. Apalagi kalau udah pernikahan sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi kalau dia itu betul-betul kekasih, betul-betul niat ibadah waktu menikah, maka cintanya tidak akan luntur. Dan di dalam relung hatinya tidak akan pernah ada celah yang membuat dia rasa kasih sayangnya itu berkurang. Itu pengertian dari Khalil ya, An-Nisa ayat 125. Kenapa Nabi Ibrahim ini dijadikan Khalil, kekasih oleh Allah? Ini patut dicontoh. Karena Nabi Ibrahim itu waman ahsanudina, dia itu dekat kepada Allah, agamanya baik. Mimman aslam, dia betul-betul tulus, akhlasa. Tulus dia dalam ibadah. Kedua, aslam wajahulillah. Berikutnya yang kedua, wahwa muhsin. Muhsin itu orang yang tulus. Dia memberi lebih baik, dia melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain tanpa pamrih. Nah, kita yang diberi balas menurut kemampuan kita yang lebih baik. Sehingga kita fastabiqul khairat. Selalu memberikan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik lagi. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Akhirnya Allah bangga, bersyukur, membalas dengan menjadikannya sebagai khalil.
Allah memerintahkan agar kita selalu mengikuti milah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam. Ini pelajaran, mudah-mudahan momen bulan Ramadan, rumah tangga kita semakin baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan hambanya Allah, kekasih Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قائدين ومن حور الجنان متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.